Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saifuddin, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 05585124. Hari ini akan mengajarkan tugas 2 mata kuliah basis data. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kata-kata penutupnya, semoga kita bisa lebih baik. Perkenalkannya tadi udah, dan ikuti video berikut ini. Tinggal choose directory, karena saya simpan gede, maka saya hapus ini. Choose directory, ya, edit isi directory-nya. Jadi saya buat di sini, ya. Kita masuk ke directory sum, ya. Maaf, ini sum. Nah, jadi saya sudah masuk ke sum. Lihat isinya. Nah, kita harus masuk ke folder MySQL bin, ya. MySQL bin. Yang ini, ya. Masuk ke directory MySQL. Jadi kita masuk MySQL benar ya. Nah, kita sudah masuk, kita lihat isinya. Nah, di sini direktorinya sudah masuk ke D, sum, skill. Nah, kita harus masuk ke bin, ya. Jadi kita tulis cd choose directory bin. Nah, kita sudah masuk. Nah, ketika kita sudah masuk, kita tinggal lakukan MySQL spasi U spasi root, ya. Nah, maka akan ada kata sambutan. Welcome to the MariaDB Monitor. Comment and reads semicolon or \g. Your MariaDB connection ID is 22, second version bla 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 MariaDB or MariaDB distribution. Right 2012 Oracle MariaDB Corporation ID and other. Type help or /a for help /c to clear current user statement. Nah, kita sudah bisa masuk, alhamdulillah, ke dalam MariaDB dengan command prompt. Nah, kita langsung melihat apa yang sudah saya buat yang ada di PHP MyAdmin yang kemarin, database. Database. Nah, maka ini yang muncul, ya. Database. Kita ulang. Database. Maaf, komen itu pasti di semikolon. Nah, database. Ya. Error. We have an error in this syntax to the manual that correspond to the database occurred and send further right syntax is not database. Kita clear dulu, ya. Kita clear dengan cara /c. Nah, kita ulangi dengan perintah tadi, database. Nah, ini maksudnya. Maaf, ya, jadi saya sudah punya database berupa information schema, MySQL, performance schema, PHP admin, rumah sehat, dan tes. 6 rows insert, ya. Jadi sudah ketemu, dan rumah sehatnya sudah saya buat, ya, yang tadi. Alhamdulillah.
Nah, itu ini untuk masuk ke dalam MySQL atau MariaDB, akses via PHP admin. Jadi yang pertama kita harus jalankan dulu PHP adminnya seperti ini. Jadi ini sudah dibuka. Kemudian untuk menjalankan MySQL, kita klik start sini sehingga warnanya menjadi hijau dan menunjukkan port 3306. Itu juga kita nyalakan yang Apache ya, 80.443. Kemudian untuk masuk ke PHP admin, kita tinggal klik yang ini. Klik admin, nanti dia membawa ke browser localhost /phpMyAdmin. Ini untuk cara masuk ke PHP admin ya, via PHP admin. Ya, ini sudah ada. Nah, ini tabel yang sudah dibuat ya untuk proses membuat DDL ini, yakni menciptakan basis data ini. Mohon maaf videonya kehapus. Jadi mungkin saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menulis di sini untuk menciptakan basis data yang kemarin. Nah ini. Jadi create database ini cara untuk membuat database yang rumah sehat ini. Ya, karena ini sudah ada rumah sehat yang tugas ini. Jadi ini tidak perlu lagi ditulis ya. Nah, kemudian tugas berikutnya yakni menghapus basis data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk DDL menghapus basis data. Jadi ini kan saya sudah buat basis data rumah sakit. Jadi kalau nanti mau kita hapus, ya itu tinggal kita pakai perintah drop. Ya, drop, drop, database, drop, rumah sakit ya, rumah sakit, drop, database rumah sakit. Ya, drop, database rumah sehat ya. Nah, maka dengan ini maka akan menghapus satu ini ya, satu database ya. Jadi nanti isi ini hilang semua ya dengan apa ini menghapus data drop. Kemudian untuk menciptakan tabel atau DDL menciptakan tabel ini kita cukup ya dengan perintah seperti ini ya, create tabel. Maka kita akan mau bikin tabel apa, misalnya tabel pasien ya, ini kan sudah dibuat. Nah, tentukan di dalam tabel pasien ini apa, ada ID pasien, nama pasien, umur dan jenis kelamin ya. Jadi dengan ini apa create tabel ya. Jadi nanti jadinya seperti ini ya. Nah, coba create tabel. Nah, jadi seperti ini. Ya, tinggal diisi saja datanya. Kemudian terakhir kita menentukan bagian key ya. Nah, misalnya kita mau ke sini. Nah, di sini kan kita sudah punya ID daftar. Ini primary. Ya, ini index. Jadi cukup klik more dan index. Oke. Maka sudah menjadi bagian key. Yang ini primary, ini bagian key. Jadi bagian key constraint ini diceknya cascade ya. Jadi kita sudah punya. Nah, ini untuk siapa yang cascade? Tadi kan dokter ya. Kan dokter ini jadi kan terus save ya.
Ya, display kolom first updated. Kita lihat ya, itu dokter ini sudah menjadi program key. Ya, ini primary yang ini, itu dokter ini sudah menjadi program key. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk data pasien sudah saya masukkan untuk insert ya. Jadi insert TML ini sudah saya masukkan lewat ini insert yang ini ya. Jadi dengan ini tadi sudah masuk pasien ya. Nah, ini nama pasien yang sudah saya masukkan Ahmad Najat dan Nuri Setiawan. Baik, kita kemudian masukkan juga insert untuk dokter ya. Nah, kita pakai yang ini insert, kita masukkan nama dokternya, misalnya Cynthia Bella, tanggal lahirnya misalnya kita setahun 2000, mudah banget 2016 ya, ganti tahun ya. Tapi ini simulasi aja lah ya, nggak apa-apa. Di Januari misalnya 2010. Udah nomor HP-nya 089873302777. Spesialis udah olahraga dalam kerja pagi jam 8 memang sampai jam 12 memang ya. Alamatnya ini di mana ya, Cijalungan Permai. Nah ya, kita sudah masukkan, tinggal kita go ya. Nah, maka dokter tersebut sudah masuk, kita lihat. Nah, dokter Cynthia Bella, tanggal ini, nama HP-nya, spesialisnya bedah organ dalam. Nah, kemudian kita masukkan juga yang belum ada nih, admin. Admin belum ada nih ya, kita masukkan insert, misalnya ID admin, satu, nama adminnya Dodi Permana. Waktu jaganya ini bisanya jam 12 sampai jam 16. Nah, maka kita masukkan. Nah, kita lihat sudah ada. Dodi Permana, ID-nya 1, waktu jaganya sudah ada. Pasien juga udah ya. Pasien, dokter, dan admin udah ada. Alhamdulillah, jadi kita sudah menyelesaikan simulasi insert sintak. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tabel rumah sehat ini kita akan lihat isi tiap-tiap tabel ini ya. Jadi kalau tadi kita select ini empty set, kita sekarang coba pakai describe. Describe administrator. Nah, maka ini data yang saya buat, di mana ID admin ini, file ini berisikan tipe data integer, terdiri dari 15 angka, dan ini primary key-nya ya. Kemudian kita misalnya lihat lagi describe yang belum apa nih, dokter udah ya, berarti dokter admin, enter. Nah,
Di sini juga saya sudah buatkan isinya seperti di PHP admin ya, sama. Ini untuk daftar admin. Sekarang kita lihat describe pasien. Ya, ini juga ID pasien ini primary key, terus kelamin, laki-laki atau perempuan. Kemudian kita ada pasien, terus pasien dokter. Describe pasien dokter. Nah, ini juga sudah dibuatkan. Terus terakhir tabel dokter. Nah, describe tabel dokter. Nah, sudah selesai semua ya. Jadi ada 7 rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini ada 5 dan seterusnya. Ya, jadi ini cara melihat isi dari database ini, Rumah Sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab pertanyaan ini, yakni select syntax ya. Kita menggunakan ini, select bintang from administrator, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Kita juga perlu menampilkan select kasus amat ya, from pasien. Nah, kalau kita punya data dari pasien, kemudian kita select from tabel dokter ya, ada dokternya. Nah, udah. Jadi ini untuk tampilan dari select from yang ada di CMD. Nah, kita punya 3 data. Itu juga yang ada di sini ya. Sama ya. Misalnya ini untuk pasien. Maka kita bisa lihat ya, sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad. Ini saya sudah masukkan pasien lebih dari 3 ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan simulasi seleksi bersyarat ya di CMD. Nah, ini tadi sudah saya perhatikan select from pasien where jenis kelamin perempuan. Nah, saya ingin juga memilih bersyarat select from pasien di mana ya jenis kelamin ada laki-laki. Apakah muncul seperti tadi? Nah, apakah muncul pasien Ahmad Dineja dan Guru Setiawan yang laki-laki? Nah, sebagaimana tadi di sini ya. Ini muncul seperti yang ini ya. Jadi itu untuk praktek ini ya, simulasi seleksi bersyarat, dan ini juga bisa dipakai dengan syarat yang lebih dari ini atau yang lain, misalnya ID-nya berdasarkan ID-nya kan, berdasarkan rumahnya, alamatnya, ini bersyaratnya gampang ya. Lalu kita ketikkan select from pasien di mana ada nama pasien ya, di ID pasien, ID pasien itu lebih dari 3. Ini mungkin harus ada spasi ya. Ulangi, select
from pasien. Oh, tadi ini salah nih. Pasein. Emang udah malam. Ini harusnya. Ada ID pasien lebih besar dari 3. Nggak ada juga. Ya, select. Sekali lagi ya, kalau nggak bisa berarti perlu belajar lagi. Pasien. Oh, ya ini juga salah nih. Where nggak ada hanya. Ya Allah. Where ID pasien lebih dari 3 dalam Indonesia. Berarti bisa ya. Berarti karena ini salah ketik, pasien dari pasien where jadinya tanpa di sini ya, bersalah. Nah, ini select from yang udah benar, kita ambil khusus bersyarat jika adanya lebih dari 3, maka muncul data. Ya, karena ada pasien Dahlia Mariati ini kan 4, berarti lebih dari 3 kan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk tugas aritmetik ya, matematika yang ini ya, kita simulasi select sintak fungsi matematika. Ya, kita akan membuat tabel baru beberapa laporan biaya di mana biaya dokter adalah 100.000 dan total biaya adalah 100.000 tambah 50.000. Ya, nanti kita ambil dari pasien ya. Kita go. Ya, kita sudah dapat di sini laporan biaya. Nah, jadi ini biaya yang harus ditanggung oleh para pasien dari Ahmadinejad sampai Dahlia Mariati. Biaya dokter 100.000 tambah yang 50.000 ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk laporan biayanya kita menggunakan aritmetik karena penambahan dari 100.000 tambah 50.000 tadi ya, yang ini. Jadi ini bisa dikurang, bisa dikali. Nah, misalnya kita kurang karena diskon. Misalnya kurangi 10.000. Nah, diskon. Kita tinggal go. Oh, maaf. Salah. Oh ya, karena sudah ada ya. Jadi ngeditnya jangan dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tugas berikutnya yakni yang ini ya, simulasi select sintak fungsi string. Nah, kita masuk ke tabel pasien. Kita akan merubah nama pasien ini menjadi huruf besar ya. Nah, kita masuk ke SQL-nya, lalu kita masuk ke sintaknya. Jadi kita select dari nama pasien ya. Kemudian kita upper nama pasien menjadi huruf besar. Ya, kita klik go. Dan maka kita udah lihat di sini awalnya kecil, ini menjadi huruf besar ya. Jadi seperti itu prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke fungsi berikutnya akan kita buat adalah DML, simulasi select sintak fungsi between. Jadi kita sudah punya data pasien berikut. Kita akan merumuskan sintak untuk between ya. Between yang kita pakai adalah kita akan mencari data di antara pasien tersebut yang hurufnya antara A dan M. Berarti A dan M ini ikut ya. Jadi select mengambil data dari pasien di mana nama pasien itu diawali antara huruf A dan M ya. Kita go. Nah, maka masuk semua sini data pasien kelihatan eh, apa nama-nama A sampai M. Ini kelihatan di sini ya. Gitu ya.
Misalnya kita ganti dengan A sampai D. Teguh, maka kelihatan cuma 3 aja. Ya. Jadi itu between, jadi mengambil antara, nilai antara yang dimaksud. Ya. Misalnya data pasien kah, atau gaji, atau biaya, atau waktu. Nah, itu kelihatan di situ semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita untuk manipulasi DML. Simulasi select sintak fungsi like. Yang fungsi like ini digunakan untuk mengambil nilai yang persis datanya. Jadi kita sudah punya data dokter seperti ini. Kita akan masuk ke SQL dan kita akan menggunakan fungsi like syntax. Jadi pada tabel dokter tersebut kita ingin ambil data select from tabel dokter, nama-nama dokter yang diawali dengan huruf A. Jadi ini tandanya A. Kemudian persen. Nah, kita hanya ambil data di awal. Jadi nama-nama dokter yang diawali huruf A ini, maka dia akan dimunculkan. Ya. Di sini muncul 2 dokter di antara dokter yang ada. Ya. Ini ada Sugati dan Akbar Munawar. Ya. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjutkan. Yang ini ya. Simulasi seleksi sintak fungsi order by. Ya, kita akan menggunakan data pasien ini. Kita sudah juga tambahkan tabel baru usia pasien dan ini random. Kita akan masukkan perintahnya di SQL ini untuk order. Kita urutkan pasien itu dengan ascending. Berarti ascending itu kita urutkan dari usia yang terendah sampai tertinggi. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi kelihatan usia pasien terendah sampai tertinggi ya. 13, 23, 45, dan 70. Itu ya. Untuk kebalikannya, itu berarti descending. Kita ketikkan descending. Kita lihat hasilnya. Ya, kelihatan ya. Usia pasiennya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke tugas berikutnya, yakni DML simulasi select sintak fungsi group by. Nah, di sini kita punya data pasien ada 5. Kita akan menggunakan group by yang ada di sini untuk nama-nama pasien ini kan punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita akan kelompokkan berapa jumlah laki-laki dan perempuannya. Jadi grup by ini juga bisa digunakan untuk mencari misalnya total pasien dari dokter tertentu, ya kan? Kemudian alamat tertentu dan seterusnya ya. Ini select dari pasien, yakni jenis kelaminnya, kemudian kita hitung jumlah pasien. Grup by jenis kelamin ya. Jadi kita akan grup by. Kita tinggal go. Nah, maka di sini udah kelihatan jenis kelamin yang laki-laki adalah 3 dan yang perempuan ada 2 ya. Sesuai data yang ada di sini. Nah, laki-lakinya 3, 1, 2, 3, perempuannya 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut untuk simulasi update sintak ya. Dan untuk data machine language, kita punya di sini punya 5 pasien. Kita misalnya akan update data dari pasien tersebut. Misalnya kita akan rubah nih pasien Cynthia Naswati di Juru Mekar, kita pindah. Misalnya dia pindah ke daerah lain ya, selain daerah ya. Nah, kita bisa update di sini ya, update pasien, set alamat pasien. Kita misalnya pindahkan ke dia ke mana? Mekah. Ya, di mana ID pasien tersebut adalah 3. Jadi Cynthia kan tadi nomor 3. Jadi untuk ID pasien 3 ini kita pindahin ke Mekah alamatnya. Kita tinggal pencet go.
Ya, setelah affected. Kita lihat di sini, ya, udah ke Mekah. Wah, enak banget ke Mekah. Begitu juga bisa update yang lain, ya, itu salah satu contohnya. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk TML simulasi delete syntax. Ya, delete syntax ini digunakan untuk menghapus garis ya pada data yang dimiliki. Nah, kita misalnya akan menghapus nama-nama pasien di sini ya. Siapa yang kayaknya orang jahat atau udah sembuh. Nah, kita akan ini menghapus George Abraham ya. Nah, kita akan hapus dengan perintah syntax delete tersebut ya. Jadi data from pasien ini kita ambil dari tabel pasien di mana ID pasien adalah tadi George 5 ya. Nah, maka kita tinggal go. Localhost size, do you really want to execute delete from pasien where pasien is 5? Yes. Maka satu row delete ya. Cepat banget ya 0,001. Nah, kita lihat di datanya. Dah, tinggal 4 orang ya. George sudah tidak ada. Begitu. Bisa juga untuk menghapus keseluruhan tabel ini bisa juga sebagian, bisa juga dan seterusnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.